Mohon izin Kiai Dasat Habibana, kita buka ya, semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kita buka ya. Silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terlintas karya dari Soeharto. Apa yang terlintas di saat pandemi masih melanda? Perasaan yang mengesahkan dada, korban-korban berguguran di mana-mana. COVID-19 masih merajalela. Bangsa ini harus bangkit kembali. Harus ada protokol mentalitas sembuh sebagai senjata bila terpapar COVID-19. Nyawa-nyawa perlu diselamatkan agar tidak semakin banyak janda dan para yatim piatu dadakan. Apa yang terlintas di saat pandemi masih melanda? Semangat untuk merdeka dari penjajahan virus corona. Merdeka! Judulnya apa Mbak Anis temanya? Yang terlintas. Ya, yang terlintas karya besar Dedi Soeharto. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu karyawan Kementerian Keuangan, baru saja saya menyerahkan zakat yang terkumpul melalui UPZ Kementerian Keuangan kepada mustahik perwakilan Kementerian Keuangan. Kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, mari kita tunaikan zakat di UPZ Kementerian Keuangan. Insya Allah mudah, aman, terpercaya, dan manfaat membantu masyarakat yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Sayyidina Muhammadil Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini, mari kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita bertabaruk dengan Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini menjadi penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita panjatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah wa summa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi promis oleh Pak Dedi. Sekilas kami sampaikan bahwa beliau adalah auditor madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang juga saat ini Komandan Lapangan Satgas COVID-19 Birokrat Menulis. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dedi Soeharto, dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Kang Zakaria sahabat saya atas diberikannya waktu. Yang terhormat Bapak Sugeng Wardoyo dan juga Bapak-bapak Ibu pejabat Kementerian Keuangan yang tidak bisa saya berikan satu persatu. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kami hormati Bapak Guru kita, Bapak Kiai Haji Dasat, yang kalau di WA saya itu sebutnya sebagai ini adalah kesukaannya emak-emak begitu katanya nih. Alhamdulillah. Kemudian guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah yang dicintai oleh
banyak masyarakat dan juga anggota MUI, dan juga Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi yang alhamdulillah akan membacakan doa, dan tentu saja doanya akan dimabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya ingin menyampaikan presentasi dalam bentuk video dulu singkat, kemudian baru nanti akan saya lanjutkan sedikit terkait penjelasannya. Video ini merupakan sebagaimana ada pada tema, yaitu kita mengusung Promes sebagai obat COVID-19 menuju Indonesia bangkit kembali. Ya, nah kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Itu nanti ada penjelasannya di video tersebut. Maka mohon bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Dan nanti saya diberi kesempatan untuk memberikan satu kuis berhadiah 500.000 ya, tabungan ya, Kang Zakaria. Dan itu clue-nya ada di video ini. Jadi jangan lupa perhatikan selama kurang lebih 3 menit. Ya, mudah-mudahan videonya berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya coba share ya. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Yang artinya, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. COVID-19 yang sekarang sedang pandemi adalah penyakit. Apakah COVID-19 ada obatnya? Obat secara fisik berupa pil, tablet, atau kapsul sampai saat ini belum ada. Tapi obat secara non-fisik Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam bentuk Promes. Apa itu Promes? Protokol mentalitas sembuh. Promes terdiri dari 10 komponen. 9 komponen bersifat wajib. 1 komponen bersifat opsional. 9 komponen yang bersifat wajib adalah: 1. Kenali COVID-19. 2. Tenang dan berbaik sangka. 3. Doa dan khusyuk. 4. Bahagia. 5. Hati yang bersyukur. 6. Hobi. 7. Manajemen melupakan kondisi. 8. Minum air putih yang banyak. Dan 9. Makan lahap asupan vitamin dan madu. Dan bila sedikit sesak terasa, dapat digunakan komponen ke-10, yaitu tengkurap dan berbaring. Dengan demikian, Promes merupakan ikhtiar komprehensif, meliputi ikhtiar spiritual, ikhtiar mental, ikhtiar asupan gizi, dan ikhtiar teknis. Promes ini sudah diuji cobakan kali-kali dan terbukti menyembuhkan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Promes sebagai obat non-fisik dari COVID-19 untuk mencegah perburukan kondisi sehingga kita terhindar dari kematian akibat COVID-19. Keberadaan Promes turut membuktikan kebenaran hadis Sahih Bukhari di atas. Baik, mudah-mudahan tadi cukup terdeliver maksudnya, tapi kurang lebih adalah berdasarkan hadis sahih dari Bukhari yang tadi saya sampaikan, itu setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tapi obat tidak kemudian kita maknai sebagai obat fisik seperti tablet, pil dan segala macam, tapi bisa berupa metode.
Dan promes ini sudah saya buktikan sendiri, saya saturasi sampai 55, dan juga telah saya buktikan dengan tetangga saya saturasi 68, dia isoman di rumah tanpa oksigen, dengan adik saya di Bekasi yang demam menggigil selama 3 hari. Kemudian di Pekalongan ada Pak Ahmad Nawawi, teman saya yang juga mengalami tidak bisa tidur dan sebagainya, dan alhamdulillah bisa mengalami kesembuhan karena menghadapinya dengan promes. Ya. Nah, karena itu pagi ini sebetulnya saya telah mengirimkan surat kepada menteri saya, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya, saya menyampaikan begini, saya ini adalah saya punya kompetensi itu di manajemen risiko sebetulnya, ya meskipun banyak manggil Ustadz, tapi sebenarnya manajemen risiko. Nah, dalam konteks manajemen risiko itu penanganan itu ada 2. Yang pertama adalah masalah frekuensinya, yaitu bagaimana kita jangan terpapar, ya. Dan kalau kita nggak terpapar, itu kita bisa dengan yang disebut dengan prokes. Nah, prokes itu fungsinya supaya nggak terpapar begitu. Nah, itu fungsinya. Nah, yang kedua adalah mitigasi dalam konteks manajemen risiko, itu mitigasi dampak. Gimana kalau kita terpapar gitu? Kalau kita terpapar, maka apa yang harus dilakukan? Ya kita mencoba untuk memitigasi. Salah satunya vaksin. Vaksin itu tidak mencegah kita dari keterpaparan, tapi dia mencegah kita terkurangi risiko perburukan. Itu vaksin. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, saya punya data nih, ini yang saya sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Menteri Keuangan, bahwa data per 10 Agustus kemarin itu ternyata, ini data resmi dari pemerintah, vaksin kita, vaksin yang pertama adalah 51.195.551. Ini yang vaksin pertama. Kan vaksin ada 2 ya. Nah, ini artinya baru 24,6%, hampir 25% ya. Dari target 280.265.720 orang. Nah, sementara vaksin 1 dan 2 itu baru mencapai 24.897.580 yang udah lengkap kayak saya tuh udah vaksin 2 kali. Itu hanya 12% dari target. Padahal ini sudah berlangsung lama. Artinya apa? Masalah vaksin ini akan berlangsung lama kelihatannya dan kemungkinan kondisi kita akan makin parah. Karena itu kita bisa mengurangi dampak terpapar COVID-19 itu dengan obat yang dalamnya adalah promes, yaitu protokol mentalitas sembuh. Ya, karena itu dengan semangat Hijrah Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini, dengan ini saya proklamirkan promes sebagai obat dalam bentuk non-fisik untuk mencegah perburukan kondisi pasien COVID-19. Ya, kemudian mungkin ada yang menanyakan motivasinya nih, motivasinya apa gitu? Apakah ini bisnis gitu kan? Promes ini, protokol mentalitas sembuh ini, maka akan saya jawab dengan lantang dan jelas. Motivasi saya bisnis, yaitu bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu bisnis yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ini bisnis tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tawaran para konglomerat. Apa kata Allah kemudian dalam surat As-Saff ayat yang ke-11? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau Sarah Gilbert di Inggris bersama timnya telah mensedekahkan paten vaksinnya, maka saya pernah ditanya masalah ini. Pak Deddy, kenapa nggak dipatenkan promes? Saya bilang, ini orang sudah pada meninggal semuanya, kayak gini. Udah, paten itu berapa lama? Dan bukan itu niat saya. Maka saya juga mensedekahkan promes untuk bangsaku ini, agar kita sama-sama terhindar dari kematian akibat pandemi COVID-19. Inilah bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya niatkan, dan saya mengajak saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini, saudara-saudaraku hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama beramal jariah dengan men-share video-video promes
yang terdapat pada tautan bit.ly Promes UPZ atau bit.ly Promes BM. BM ini birokrat penulis. Saya juga menjadi komandan Satgas COVID-19 di situ. Dan harapan saya mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang luar biasa akan berkenan meneruskan usulan saya kepada Presiden Jokowi atau Ketua Satgas COVID-19 agar Promes dapat menjadi program nasional mendampingi program vaksin dan prokes. Lalu kita akan menslogankan pada tahun baru Islam 1443 Hijriah itu dengan slogan lakukan vaksin, jaga prokes, dan bila terpapar maka lakukan Promes. Mari kita sejak berdoa singkat dan mohon diaminkan oleh Bapak Ibu sekalian. Singkat saja doa saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minal mukhbitin. Allahumma ij'alna minal mukhbitin. Allahumma ij'alna minal mukhbitin. Ya Allah, jadikanlah Promes ini menjadi program nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan selamatkanlah saudara-saudaraku dari kematian akibat COVID-19. Ya Allah, berkahilah kami yang hadir di sini. Cintailah mereka yang hadir di sini. Di sini ada 2 orang keturunan dari Rasulullah SAW. Ya Allah, Habibana Nabil Fuad Al-Musawa dan Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi. Maka terimalah doa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak salah di dalam penyampaian dan mungkin apa yang kami sampaikan sekali lagi tidak ada niat kecuali supaya tidak ada lagi kematian karena COVID-19 dan supaya tidak lagi kita menderita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Dr. Deddy Soeharto. Untuk selanjutnya kita akan mendengar tausiah pertama oleh guru kita Habib Al-Mahbub Habib Nabil Al-Musawa. Beliau adalah pimpinan dari Majelis Rasulullah SAW Indonesia yang juga aktif di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Langsung saja kita sambut tausiah beliau, kita dengarkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Menkeu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan juga para pejabat Kementerian Keuangan yang tidak ingin disebutkan namanya ya pada sore hari ini. Kemudian juga ada Bapak Sugeng Wardoyo, Kabiro Umum Sekjen Kemenkeu. Kemudian tidak lupa juga ada Gus Zakaria Khobir. Gus Zakaria ini sahabat baik saya, ya sama-sama di Komisi Dakwah Majelis Ulama. Ya saya wakil ketua, beliau anggota. Dan alhamdulillah dengan keberadaan beliau di Kementerian Keuangan lebih berwarna dengan pengajian-pengajian yang menyentuh, yang lembut, yang adem ya seperti saat ini. Nah kemudian juga perlu diketahui juga Gus Zakaria ini banyak membantu di Majelis Ulama juga, Masya Allah, acara-acara nasional Majelis Ulama terbantu dengan bantuannya beliau. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau ya dalam taat pada Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan juga saya ingin mengajak ya kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menyalurkan ZIS-nya melalui UPZ Kementerian Keuangan ya, karena tadi disebutkan distribusinya jelas ya, termasuk membantu kami di Majelis Ulama dan juga kaum du'afa yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian saya ingin menyapa sahabat baik saya Kiai Haji Das'ad Latif, Dr. Kiai Haji Das'ad Latif yang saat ini subscriber di YouTube beliau ini sudah 4 juta lebih ya kalau nggak salah ya, Dr. Das'ad ya, Masya Allah luar biasa, dai nasional ya, sama-sama di Damai Indonesia, Aku TV One, dan juga di beberapa acara televisi, alhamdulillah. Kemudian juga Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi ya, sama-sama di Majelis Rasulullah ya, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Habib Alwi ya, dipanjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya langsung saja nanti kita dengar gongnya dari Kiai Dasar Latif ya, karena beliau nih bintang kita ya pada hari ini ya, insyaallah. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, ya para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang saat ini hadir baik di Zoom maupun paling banyak di YouTube ya. Kemudian juga para kaum muslimat yang lain yang hadir ya tadi. Oh iya, ada sahabat saya juga Ustadz Deddy Soeharto ya, Masya Allah, ini penyintas survivor dari COVID-19 luar biasa. Dengan kemana-mana beliau selalu ikhlas menyampaikan, mendakwahkan promesnya ya, program mental sehat. Jadi ada prokes, program menjaga kesehatan kita. Kemudian juga ada promes, program mental sehat. Kalau prokes untuk yang belum kena, promes untuk yang sudah kena COVID. Nah, saya mungkin izinkan Mas Deddy Soeharto menambahkan, ya kami di Majelis Ulama ini ada satu lagi namanya Prokim, program keimanan. Jadi selain kita menjaga kesehatan, menjaga mental sehat juga kalau kena, jangan lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki, kita perkuat, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita dari keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan, insya Allah singkat saja ya. Yang pertama adalah kita ini bicara tentang hijrah ya. Jadi dengan semangat tahun baru Islam yang 1443 ya, kita optimalkan promes sebagai obat COVID supaya Indonesia ini sehat ya, bebas dari COVID. Ketika kita bicara tentang tahun baru Islam ya, para ulama menyebut sebagai tahun baru hijrah ya. Hijrah ini ya secara bahasa, asal katanya bahasa Arab hajar ya, yang berarti ada tiga makna ya. Yang pertama adalah mimmakan ila makanin akhar ya, dari satu tempat ke tempat lain. Orang pindah dari misalnya dari Kementerian Keuangan ke kementerian yang lain misalnya, atau dari antar dirjen begitu, maka itu disebut sebagai hijrah dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah min jihatin ila jihatin ukhra, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Asalnya dia perokok berat, lalu kemudian dia sakit, dia berhenti merokok, maka itu disebut juga sebagai hijrah, hijrah dari rokok ya. Atau juga taraku syai'in, yang meninggalkan suatu juga disebut hijrah. Dari semua makna hijrah itu para ulama menyatakan, maka yang namanya hijrah itu secara umum itu memiliki dua makna, ya, dua arti ya. Pertama adalah para ulama menyatakan yang disebut dengan hijrah makani atau hijrah dari sisi fisik ya. Rasul SAW kita ketahui melakukan hijrah ke Madinah, dan itu salah satu dari hijrah beliau. Sebelum itu beliau melakukan hijrah pada tahun ke-5 Bi'tah ke Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Kemudian pada tahun ke-10 Bi'tah beliau melakukan hijrah ke Taif ya. Beliau sendiri, kalau waktu pas ke Habasyah itu beberapa sahabat beliau, pada saat ke Taif beliau dengan anak angkat beliau, Sayyidina Zaid bin Haritha. Kemudian yang terakhir adalah hijrah ke Madinah. Itu kata para ulama disebut hijrah makani, hijrah dalam konteks fisik ya. Nah kemudian yang kedua kata para ulama, ini yang mungkin saya akan bahas sedikit, yaitu hijrah dari sisi non fisik atau hijrah pada konteks psikis ya, mentalitas, kejiwaan, semangat, ruhiyah, yang disebut dengan hijrah maknawi. Jadi sekali lagi hijrah itu ada dua jenis, hijrah makani dari sisi fisik dan hijrah maknawi dari sisi psikis ya, atau non fisik. Nah dari konteks maknawi yang akan saya bahas, baginda Rasul SAW menyebutkan dalam hadisnya, kata beliau, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Wal muhajir, orang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini tugas besar. Ini adalah misi besar. Dan ini adalah suatu perbuatan yang monumental. Ketika kita mampu berhijrah dari apa yang dilarang Allah kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa hijrah dari sisi maknawi, yang pertama kata para ulama, hendaklah kita mengenal tentang hakikat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa-apa perbuatan buruk yang mereka lakukan itu sudah menutupi hati mereka. Ya. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kata beliau, "Idza adambal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda." Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, ya maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu dikasih titik hitam satu. Fa in taba saqal alaihi. Kalau dia bertobat, segera bertobat, itu dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama malaikat. Ya. Kemudian fa in zada fazadat. Kalau dia nambah berbuat dosa, belum sempat tobat, bertambah lagi. Itulah yang disebut, kata baginda Rasul SAW, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Itulah titik hitam yang kemudian berada di dalam hati manusia, menutupi sehingga nggak bisa lagi dia melihat satu kebaikan, nggak bisa lagi dia mendengar satu kebaikan, nggak bisa dia terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat mungkin kita bertanya, terus bagaimana caranya ya supaya saya bisa memupuk rasa takut sehingga saya meninggalkan dosa seperti itu, ya. Supaya saya menjauhi hijrah. Jadi semangat 1443 saya ingin hijrah dari perbuatan buruk, dari orang yang dibenci sama Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Maka hadirin wal hadirat, yang paling mudah untuk membuat kita menjadi hijrah, takut kepada keburukan, menjauh dari keburukan adalah dengan mengenal para kekasih kita. Ya. Siapa para kekasih kita itu? Yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, tuh paling sedikit dosanya, ya, di antara seluruh manusia di muka bumi. Beliau paling sedikit dosanya. Tapi perhatikan, ya, bagaimana keseharian beliau, ya. Dalam satu ketika beliau rambutnya itu beruban. Lalu pembantu beliau Sayyidina Anas bin Malik bilang, "Syayabatka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Anda udah beruban. Ya. Apa kata beliau? Naam, syayabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat saya beruban itu adalah surah Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, ya, dan idza syamsu kuwirat, ya, at-takwir. Itulah yang membuat saya sampai beruban. Hadirin wal hadirat, kalau mendengar ayat-ayat seperti itu, Rasul yang sudah diampuni dosanya aja sampai beruban rambutnya, bagaimana lagi kita? Begitu takutnya beliau sama azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berusaha menjauhi dosa sebanyak mungkin. Yuk, saya mengajak diri kita sendiri dan juga diri saya sendiri dan kita semua, jadikan 1443 ini kita menjauh dari maksiat. Ini sekarang sudah ada COVID, ada resesi ekonomi, ada segala macam. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, tadi Ustadz Deddy Soeharto menceritakan pengalaman beliau selamat dari COVID. Saya pernah kena COVID-19 dan diri saya sendiri, istri saya, anak saya yang kecil kena. Ya, luar biasa sakitnya. Ya, alhamdulillah Allah mentakdirkan supaya saya bisa ngambil pahala lebih banyak lagi, sehingga saya bisa taubat, bisa mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan bilang, ya Bib, itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kekasih kita yang kedua. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan putri daripada Sayyidina Abu Bakar, katanya, jangan kalian menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Kenapa? Karena seringkali bacaannya jadi tidak terdengar karena tangisnya. Coba lihat tuh Sayyidina Abu Bakar yang sudah diampuni dosa yang terdahulu, akan datang dijamin masuk surga, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga.
sampai ketika sholat itu suara tangisnya tidak terdengar, suara kata-katanya tidak terdengar, karena baru baca Bismillahirrahmanirrahim, nangis dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, nangis lagi, begitu seterusnya. Nah, hadirin wal hadirat, lalu di mana kita? Kalau kita sampai meneteskan air mata sekalipun tidak. Sholat tidak neteskan air mata, baca Quran tidak neteskan air mata. Lalu apa yang kita harapkan nanti untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tadi Sayyidina Abu Bakar, kita lihat yang lain, ya. Sayyidina Utsman ibn Affan diriwayatkan beliau itu setiap 3 hari khatam Al-Qur'an. Dan beliau baca Qur'annya itu sambil nangis. Berarti 3 hari khatam, ya berarti 10 juz sehari, tapi nangis terus baca Qur'annya. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali radhiyallahu an begitu juga, sering lagi sholat, ya sholat sunnah malam hari, sholat tahajud, beliau jatuh pingsan, dibawa ke rumahnya sama beberapa sahabat, kata istrinya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau tuh memang begitu kalau sudah takut sama Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita, ketika kita lihat COVID, lihat resesi ekonomi, lihat segala macam, jangan lupa ada Allah. Ya, harusnya kita takutnya sama Allah, maka Allah akan selamatkan kita dari semua ini. Ya, kenapa Allah jewer kita dengan penyakit, dengan segala? Karena begitu banyaknya orang yang sudah lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka saya menghimbau, selain kita menjaga prokes, selain juga tadi kalau kena kita menjaga prokes, jangan lupa prokin kita, program keimanan kita. Kita jaga hubungan kita sama Allah. Banyakkan nangis di malam hari saat orang-orang sudah pada tidur, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita. Kalau Dia sudah sayang sama kita, segala sesuatu dimudahkan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita akan dengarkan nanti banyak oleh para ulama, para habaib, ada Kiai Das'ad, ada juga Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'ani wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Habibana, penyampaian yang luar biasa. Dan nanti dari materi Habibana menjadi satu pertanyaan yang kemudian nanti kita bacakan saat sesi kuis. Untuk selanjutnya kita akan mendengar tausiah, ya, ceramah agama oleh guru kita yang sudah kita tunggu-tunggu, ya, yang terhormat Kiai Haji Dr. Das'ad Latif. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan dengan penuh kehormatan, Tuan Guru kita Habib Nabil Al-Musawa, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita Dr. Haji Dedi Suharto, dan pembawa acara atau host kita pada sore hari ini, Ustadz Zakaria Khobir MAG, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal panitia menghubungi saya bahwa Ustadz ini ada ceramah. Ya, saya siap. Andai saja saya tahu dari awal ada Habib Nabil, ada Habib Alwi, demi Allah saya tidak berani menerima acara ini. Ya, apa yang disampaikan Habib Nabil, Habib Alwi nanti, beliau-beliaulah yang cocok untuk menasihati kita semua. Ya, tadi saya kira anaknya Pak Harto. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya ini tidak pantas untuk memberi tausiah di tempat ini. Mungkin panitia mengundang saya bukan karena saya ahli agama, tapi mungkin karena saya yang paling banyak YouTube-nya di sini, paling banyak followernya. Hanya itu, bukan karena ilmu. Ya, ilmu saya ini cetek. Dah Pak. Ya, makanya saya andai saja dari awal saya diberitahu panitia ada guru-guru kita, mungkin saya angkat tangan. Ya, ini beliau-beliaulah yang lebih pantas untuk menasihati kita. Tapi karena saya sudah terlanjur di sini, ya sudah. Ada beberapa hal poin yang ingin saya sampaikan. Pertama,
Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena keadaan darurat. Apa daruratnya? Terancam akidahnya, terancam fisiknya, diteror secara lahir batin. Beliau melihat sahabatnya dibunuh secara sadis. Beberapa kali uji coba pertubuhan kepada beliau, pembunuhan. Nah, terancam, maka darurat. Seperti yang kita pahami, darurat itu salah satu kalau terancam jiwa, terancam fisik kita, maka darurat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Muhammad, pindah kok ke Madinah. Nah, ini darurat. Jadi bukan berarti di Mekah jelek, tidak. Saya tidak sepaham kalau dikatakan Mekah jelek sehingga pindah ke Madinah, tidak. Justru di Mekah keadaannya lagi darurat. Kenapa? Terancam fisiknya, terancam agamanya, dilarang beribadah. Pindah dulu deh Muhammad. Nah sekarang kita juga hijrah. Hijrah dari mana? Karena kita darurat. Hijrah dari apa? Ngumpul orang mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ini yang membuat susah sekali ditangani ini COVID. Kenapa? Karakter budaya kita ini suka ngumpul. Ya, di Tanah Bugis biar tidak ada makanan, yang penting ngumpul. Makanya jangan heran, sangat sulit membuat protap dilarang ngumpul. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karakter negara kita ini, bangsa kita ini bukan seperti Eropa, individualis. Kalau kita ini, karakternya komunal, senang berkumpul. Satu pisang goreng, yang penting kita sedikit-sedikit, cocok. Ya, nah ini karena darurat sekarang. Ada penyakit namanya COVID-19, bagus sekali namanya tapi menyeramkan. Sampai nenek saya di kampung dia bilang seandainya dilihat itu COVID saya ajak baku tikam. Kalau kita baku tikam dengan musuh jelas Pak, kita lawannya mana. Tapi ini kita tidak tahu dia dari mana. Ada aja kawan kita batuk, langsung jauh-jauh kau, COVID. Ada saja kawan kita bersin, jauh-jauh kau. Nah, sekarang budaya-budaya kehidupan kita yang dulu pindah. Ternyata masyarakat jahiliyah, tuan-tuan yang saya hormati, masyarakat jahiliyah ini bukan 1400 tahun yang lalu. Ternyata masih ada sekarang. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Mohon maaf, kepala batu. Apa kurangnya itu Abu Jahal, Abu Lahab? Diperlihatkan wahyu. Beliau melihat ini orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab ini melihat mukjizat Muhammad. Tapi karena dia merasa hebat, jadi jahiliyah itu menurut saya bukan berkaitan 1400 tahun saja yang lalu, tapi berkaitan dengan karakter. Meskipun kita hidup 2021 sekarang, tapi kalau kita punya karakter sombong, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran, itu masyarakat jahiliyah. Mana masyarakat jahiliyah zaman ini? Oh, ini COVID, komunis, ini vaksin, chip beleng-beleng, ini COVID, konspirasi. Orang-orang seperti ini yang belum move on dari cebong dan kampret. Saya lihat di grup ini, memang ada grup saya yang postingnya ini orang hanya ada seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Seolah-olah ini Indonesia ini sudah mau kiamat besok. Ada orang yang memang karakternya seperti itu. Maka sebagai sesama muslim, kita ajak mereka hijrah. Ayo hijrah. Saya alhamdulillah, begitu ada PPKM, saya ber-WhatsApp untuk program vaksin. Alhamdulillah, Bapak Menteri Kesehatan langsung respon. Saya diberi vaksin 10.000. 2 hari program, ternyata tadinya saya pikir, tidak cukup ini. Karena kita lawan ini orang-orang yang tidak percaya vaksin. Tidak mungkin cukup 10.000 di Makassar. Ternyata dengan izin Allah, belum eksekusi, pendaftaran sudah lebih dari 10.000. Saya minta lagi ini 1 juta vaksin untuk Sulawesi Selatan. Kita ajak mereka hijrah. Saya ditanya, Ustadz, kenapa kok ngotot sekali ini kampanye vaksin? Saya bilang, bos, agama apa paling banyak di Indonesia? Islam. Umatnya Muhammad SAW. Kalau kita ini tidak terbebas dari COVID, maka otomatis kuantitas yang paling banyak wafat umatnya Muhammad.
Maka kita harus dakwah. Vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Dan ternyata masih ada juga karakter jahiliyah. Nah, diajak pindah kita. Itu poin pertama. Yang kedua, wah kan itu kan dikepung sudah rumahnya Rasulullah kan? Ya Bib ya, dikepung rumah beliau. Allah perintahkan Muhammad baca ini surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Depan, belakang, samping, kiri, kanan mereka pasang dinding seolah-olah mereka ada dinding. Lewat Nabi tidak ada yang lihat. Nah, ini biasa dia baca mahasiswa saya keadaan rahasia lalu lintas. Dia baca bismillah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim bismillahirrahmanirrahim. Lewat ditilang. Dia datang selesai. Ustaz bohong-bohong kau. Kenapa kau bilang saya bohong? Saya baca itu ayat Ustaz, saya tetap ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Pasti dilihat kau polisi, baru itu polisi hafal juga itu ayat. Nah, mumpung ada kita di sini, bapak-bapak, tuan-tuan yang saya hormati, dalam dakwah jangan musuhi polisi. Jadikan polisi sebagai mitra. Kalau kita dakwah musuhi polisi, Pak, boy susah. Dicarikan kita pasal. Apa salahku, Pak? Kau tukang tipu. Kenapa Bapak bilang saya tukang tipu? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Nah, itu dicarikan kita pasal, Pak. Maka yang baik, di depan Kapolri saya bilang, Bapak, Ustadz, tolong jangan musuhi polisi. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan. Bapak-bapak polisi juga jangan musuhi ulama, jangan musuhi Ustadz. Kalau Bapak musuhi Ustadz, Bapak meninggal, siapa yang kafani Bapak? Siapa yang sholati Bapak? Bapak mau kawin lagi, Bapak cari siapa? Ya kan? Pak cari ulama, ya kan? Yang terbaik ulama mendoakan polisi, polisi melindungi ulama, bersinergi membangun Republik Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, poin kedua tadi ini yang Nabi lewat, nah kemudian dikepung, didapat di Gua Zur dengan izin Allah, subhanallah. Ini yang poin yang ketiga, akal mengalahkan akal sehat. Itu kan ketika didapat Muhammad sembunyi di Gua Zur, Abu Bakar kan berkata, "Ai mati nih kita, didapat maki ini kasihan. Ditombak maki, mati ini, mati nih kita." Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau cemas, jangan kau ragu Abu Bakar, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pertolongan. Bukan burung ababil, bukan malaikat seperti di Taif. Apa yang Allah turunkan? Spider. Bikin sarang laba-laba. Coba lihat bapak-bapak sarang laba-laba. Begitu rapuhnya sarang laba-laba. Diletakkan saja ballpoint di sarang laba-laba pasti koyak. Sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan densusnya Abu Jahal, Abu Lahab. Akalnya apa? Dia bilang apa? Tidak mungkin ada Muhammad di sini. Kalau ada Muhammad pasti robek ini laba-laba. Akalnya mengalahkan akalnya sendiri. Kalau Allah telah menyesatkan manusia, meskipun dia cerdas, brilian, justru cerdasnya menyesatkan dirinya. Nah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Nah, ini yang disebut tadi Habib Nabil, jangan putus asa sama host kita, jangan putus asa, harus bangkit, harus bangkit. Saya sangat percaya, waman yusri yusra. Saya tidak bermazhab selalu bersangka buruk, sangka baik saja. Ya, yang ketiga, nah, pindahlah Rasulullah sampai ke Madinah, disambut lagu. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ini kira-kira berkaitan meningkatkan imun, salah satu diantaranya gembira-gembira. Ya kan? Rasulullah kan capek nih perjalanan, dikejar, sahabat diteror secara mental, lahir batin. Perlu sedikit dihibur. Ambil gendang. Maka inilah mungkin yang menjadi sebab ada ulama juga yang membolehkan lagu, sementara ada sedikit anak-anak remaja yang menyatakan diri kelompok hijrah mengharamkan lagu. Padahal dia baru belajar 2 bab. Ada kan anak-anak kita itu hijrah itu adik-adik yang ada di sini, mudah-mudahan ada di sini, ya. Hijrah itu adik-adik sekalian takmir masjid, bukan sekedar pelihara jenggot. Bukan sekedar celana jingkrang, bukan sekedar bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Ada juga sukanya ini mencap-cap. Ada juga itu, padahal ceramahnya hanya dengar-dengar kultum.
Itu pun baru 3 bulan. Baru 2 menit habis kotanya. Paham agama setengah-setengah. Kita ceramah menyantai. Ada lagu sedikit. Wah, itu Ustadz tidak sunnah. Gampang sekali kita dicap-cap. Saya dimaki-maki di medsos. Apakah Ustadz Dasat? Kau bicara-bicara sunnah, kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Itu buktinya kau pelari jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, dah tumbuh-tumbuh. Kalau Habib Nabil biar tidak dipelihara ya tumbuh, memang gennya seperti itu. Kalau saya ini gen tidak punya jenggot, kasihan. Ya, nah itu. Nah, berkaitan itu ini kira-kira meningkatkan imun, happy, senang. Tapi senang itu tidak buat melupakan Allah. Maka boleh lagu-lagu apa? Lagunya Opik. Tombo hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, itu 1. Nah, masa semua lagu haram? Lagunya merama. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Nah, itu kan dakwah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu dakwah. Boleh saja ada lagu yang biarkan dengan dakwah. Ya, macam-macam. Atau ibu-ibu suaminya lagi pulang dari kantor kementerian, ribet, ruwet, ruwet otaknya. Suami ruwet otaknya dari kementerian. Nah, sudahlah, kau peluk-peluklah istrimu itu, suamimu, lalu kau bernyanyi. Bila kamu di sisiku. Itu bagian dari dakwah. Jangan juga mentah-mentah sudah pensiun, suaminya kena COVID lagi, dia nyanyi dekat suaminya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Ibu apa saudara-saudara sekalian. Nah ini. Nah kemudian itulah kisah sedikit. Nah sekarang berkaitan dengan tema kita. Mana wujud konkretnya kita hijrah? Yang real. Berhentilah kau wakil. Itu real. Makanya hadir ini acara untuk mengajak kepada pegawai, pimpinan, atasan-atasannya kementerian. Yuk mari bayar zakat. Ini ibu-ibu nih. Yang hadir di tempat ini, ibu-ibu kalau meninggal, ibu menteri kah, ibu apakah, ibu-ibu istri-istri eselon 1, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu cincin emas berlian? Siapa yang pakai? Siapa yang pakai, Bu? Ahli waris? Bukan. Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri keduamu kalau sudah meninggal, lebih kau zakatkan ke sekarang. Kirim. Saya pernah dengar saya ceramah istri saya begini, Bib. Pulang, dia interogasi saya, Bib. Ustadz, jadi nanti kalau saya meninggal, kamu mau kawin lagi? Saya bilang, sini sayang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir mau kawin lagi. Ayo. Nah, ini terlalu banyak kiat yang disampaikan bahwa menghindari bala ini begini, pakai masker. Oke, kita terima itu. Tapi ingat, ada kiat agama. Ada 6 cara menolak bala. 1 diantaranya kata agama kita, as-sadaqatu, bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya belum pernah ada jamaah Habib Alwi mengatakan, Ustadz, itu jamaah saya dulu yang sudut rumahnya kaya, bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak mungkin. Yang bangkrut korupsi, bangkrut narkoba, bangkrut judi. Tidak ada orang bangkrut karena sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang senang orang bakil. Sebenarnya di kampungku seke. Bapak-bapak, senang menteri yang pelit atau dermawan? Ayo, dermawan. Senang dirjen yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang bendahara yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, pelit itu. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Maka, mulai dari menteri, turun. Kalau mau beri teladan, tidak ada program ini jalan kalau tidak bermula dari atasan. Kalau dari bawah, aduh,
Dia nyumbang kasihan 50.000, 10.000. Tapi coba kalau dari atas. Waduh, menteri kasih contoh. Eselon 1 kasih contoh, dirjen kasih contoh. Selama saya jadi di sini, potong gaji saya 50%. Dan itulah yang tolak bala. Ibu-ibu, kalau ada suaminya mulai nakal-nakal, tidak usah kau periksa HP-nya. Semakin kau periksa HP-nya, makin cerdas dia sembunyi. Gimana caranya? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Bangun sepertiga di akhir malam. Salat hajat. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungi suami saya. Lindungi dari segala macam bahaya. Lindungi dari perempuan jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta. Saya bawa ke panitia zakat Kementerian Keuangan. 5 juta tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindari suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya, ya Allah. Marah-marahnya kerjanya, ya Allah. Ini ada duitku 5 juta, tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana mau dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini saja tausiah saya, bukan tausiah. Ya. Terus dong, Kiai lagi Kiai. Masih ada waktu Kiai. Mudah-mudahan saya takut makin lama saya bicara makin banyak saya kurang ajar kepada dua Habib kita di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya bukan menjadi mengurangi hikmat dan faedah dari acara ini. Dari Tanah Makassar saya berdoa mudah-mudahan orang-orang yang berinisiatif mewakafkan waktu, harta dan pikirannya untuk acara ini, untuk zakat di Kementerian Keuangan. Allah jadikan asbab dilindungi rumah tangganya, dilindungi segala usahanya dari mara bahaya. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kiai sudah berkenan memberikan tausiah yang cukup membuat kita semangat pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan mengikuti doa, zikir dan doa yang akan dipimpin oleh Habib Bandar Mahbub Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau adalah pengasuh dan juga pimpinan daripada Pondok Pesantren Nur Muhtadin Ba'alawi di Srengseng, Jakarta. Kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para pendengar dimanapun berada, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, dua guru kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, nasihatnya yang begitu padat, walaupun tidak panjang, tapi penuh dengan makna yang bisa kita ambil di dalam meniti kehidupan kita. Yang kita hormati guru kita bersama Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, yang senantiasa semangat selalu membimbing kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga yang tidak kalah pentingnya guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya dengan indah, penuh manfaat, akhirnya Kiai Haji Dasat Latif. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan kedua ulama kita ini mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati kepada Dr. Haji Dedi Soeharto yang saat ini sedang memberikan
suatu motivasi untuk kita dalam programnya Promes. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Akhirnya host kita Al-Ustadz Gus Zakaria Khobir, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan semua yang terlibat di dalam acara Zoom sore hari ini. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur pada Allah, salawat salam untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama sebelum kita tutup acara Zoom ini, yang nanti ada juga kuis atau hal-hal lainnya, sebelum kita tutup dengan doa, mari bersama-sama di awal masuknya tahun baru 1443 Hijriah ini, kita jadikan salah satu motivasi untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam hubungan kita pada Allah Jalla wa'ala, dan lebih baik lagi hubungan kita sesama manusia. Karena tidak mungkin seseorang bisa sempurna hubungannya kepada Allah dengan baik jikalau hubungan sesamanya tidak baik. Sebagaimana sebaliknya, ketika seseorang tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebaik apapun hubungan dia dengan manusia, maka itu akan cuma-cuma di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cerdas itu yang menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lain, yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun." Siapa orang hari itu sama seperti hari kemarin, berarti orang itu orang yang rugi. Ya, tahun lalu sama seperti tahun yang akan kita lalui ini, maka kita rugi. Sholat kita, munajat kita, tadarruk kita, qiyamul kita, hubungan kita sama manusia sama seperti tahun yang lalu, maka kita adalah orang yang rugi, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau diumpamakan orang yang dagang itu, dia dagang hari demi hari, waktu demi waktu, nggak ada untungnya, hanya itu saja. Itulah orang yang tidak memperbaiki ubudiyahnya dia dan muamalahnya dia, sama seperti yang lalu-lalu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada amalia seperti itu. Dan yang lebih buruk lagi keadaannya dia tahun ini, tahun baru ini, dan selanjutnya ke depannya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Nah, orang yang seperti itu masuk dalam kategori hadis Rasul SAW, "Wa man kana yaumu syarra min amsih fahuwa mal'un." Orang yang mana hari itu lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka orang itu orang yang dilaknat oleh Allah. Tahun kemarin rajin sholat, tahun kemarin rajin puasa sunnah, tahun kemarin berbakti kepada orang tua, tahun kemarin selalu hatamin Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Tahun barunya dia lalui lebih buruk. Dia tinggalkan sholat, dia putuskan tali silaturahmi, dia durhaka kepada orang tua, dia mabuk-mabukan, dia zina, ya. Inilah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan program sore hari ini bagus ya, ada Promes ini yang diajarkan dan disampaikan oleh Bapak Dr. Dedi Soeharto ini, mengajarkan kita agar tidak lupa kepada Allah. Jadi tidak terpatri hanya pengobatan lahiriah di dalam menangani penyakit yang saat ini datang di negeri kita ini, pandemi COVID-19, tapi juga kita diajarkan agar memiliki munajat kepada Allah, meminta obat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu tidak boleh dia terpatri kepada sebab. Dia boleh berobat, tapi dia harus meminta kepada yang memiliki obat sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki hubungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyak berdoa agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya musibah. Tadi guru-guru kita mengajarkan bagaimana caranya kita menepis bala musibah dengan sedekah, ya, menginfakkan apa yang Allah titipkan kepada kita untuk menolak datangnya bala.
Dan baginda Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang tidak boleh kita lupakan setiap pagi dan sore untuk kita baca. Yang kita niatkan doa itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang yang kita cintai juga. Ya, di antaranya ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali pagi. Ya, kalau bisa kita ajak istri kita, anak kita, putra-putri kita untuk ikut bersama. Dan kebetulan sudah dirangkum oleh ulama kita, ada di dalam kitab Ratib. Ada juga di dalam Wirdul Latif yang bisa kita baca. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Zikir ini pendek, nggak panjang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lalu kita berusaha dari pagi itu kita bersedekah, walaupun sedikit, diniatkan agar Allah jauhkan kita daripada mara bahaya. Dan kalau bisa kita sebelum tidur malam itu minum air putih, kita bacakan Fatihah yang merupakan ummul kitab, obat dari segala obat. Kita bacakan Fatihah, kita bacakan sholawat, kita niatkan air ini menjadi obat penawar dari segala macam penyakit. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi dan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan saat ini kita berada di awal-awal tahun baru Hijriah, yang mestinya orang yang cerdas itu banyak mengambil manfaat dari momen-momen yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kesempatan umur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita. Tahun ini kita masih dikasih kesempatan hidup, sementara banyak saudara-saudara kita sudah lewat, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan ini semua bahan motivasi kita melalui hijrah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa-apa yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi segala apapun yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Dan mulai hari ini kita sebagai orang mukmin, harus senantiasa menghayati tingkah laku kita, apakah perbuatan kita akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita baca doa bersama dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, jernih dan bersih, dan kita niat mewakili ibu bapak kita yang masih hidup dan mewakili istri, suami, putra putri kita saat ini di dalam doa. Mudah-mudahan dengan ketulusan doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu ya Allah ala hadhihi ni'mah, wa lakal hamdu ya Allah ala hadhihi istima'at. Allahumma ya Allah, di sore hari ini kami mengemis, memohon, meminta, berdoa, bermunajat kepadamu ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kasih sayangmu ya Rabb. Jagalah kami, lindungilah kami ya Rabb, dan orang-orang yang kami cintai. Allahumma ya Allah, unggulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dan orang-orang muslimin dan orang-orang yang kami cintai ya Allah dari celaka menuju bahagia. Wa minan nari ilal jannah, dari neraka menuju surga. Wa minal adab ilal rahmah, dari adab menuju rahmat. Wa minad dunubi ilal maghfirah, dari dosa kepada ampunan. Wa minal isaati ilal ihsan, dari kejahatan dan keburukan menuju kebaikan. Wa minal khaufi ilal aman, ya Allah, dari rasa takut menuju keamanan. Wa minal faqri ilal ghina, ya Rabb, dari kefakiran menuju kaya yang diberkahi ya Allah. Wa minad dulli ilal izzi, dari kehinaan menuju mulia ya Allah. Wa minal ihanati ilal karamah, dari kerendahan menuju karamah. Wa minad dhiqi ila si'ah ya Allah, dari kesulitan menuju kelonggaran dan kelapangan. Allahumma ya Allah, unggulna minasyarri ilal khair, dari kejahatan menjadi orang baik ya Rabb. Wa minal usri ilal yusr, dari kesulitan menuju kemudahan. Wa minal idbari ilal iqbal, dari berpaling menjadi orang yang menghadap kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah,
Unggulna ya Allah minal idbari ilal iqbal wa minas sukhti ilal ridha. Ya Rabb, dari kemurkaan menuju keridhaan-Mu ya Allah. Wa minal bid'ati ila sunnah, dari bid'ah menuju sunnah. Allahumma ya Allah la tuhrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Fadlan wa ihsanan wa karaman wa judan wa amtinan ya Allah, angkatlah bala musibah yang saat ini sedang melanda negeri kami ya Rabb. Kami tidak mengemis kecuali hanya kepadamu, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha rahman, Zat yang maha rahim, Zat yang mengabulkan doa. Kami datang padamu ya Rabb, mewakili setiap orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Di sore hari ini ya Rabb, angkatlah bala musibah yang terjadi di negeri kami, corona dan lainnya ya Rabb, penyakit zahir maupun batin ya Rabb. Jikalau kau tolak doa ini, kepada siapa lagi kami mengemis, kepada siapa lagi kami berkeluh kesah. Ya Allah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, berikan kepada kami afiat, kesehatan, agar senantiasa kami senantiasa sujud kepadamu, mengikhlaskan seluruh amal ibadah kami kepadamu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal. Allahumma ya Allah, birahmatika ummana ya Rabb, dengan kasih sayangmu ya Rabb, lindungi dan rahmatilah kami semua, baik yang saat ini bersama kami di dalam komunitas Zoom saat ini maupun keluarga kami yang ada di rumah atau dimanapun, dan para pemirsa dimanapun ya Rabb. Ya Rabb, sentuhlah kami dengan kasih sayangmu ya Rabb. Ya Rabb, sentuhlah kami dengan kasih sayangmu ya Rabb. Ya Rabb, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat ibadah kepadamu ya Rabb. Panjangkan umur juga orang-orang yang kami cintai, ibu kami ya Rabb. Jikalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Rabb. Sehatkan badannya ya Rabb. Ayah kami ya Rabb, jikalau saat ini masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya ya Rabb. Mereka orang-orang yang berjasa kepada kami, guru-guru kami ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, kabulkan hajatnya, mudahkan segala urusannya ya Rabb. Istri kami, suami kami, putra-putri kami yang kami cintai ya Rabb, dimanapun berada, baik yang sedang berkumpul bersama kami di rumah maupun yang saat ini sedang menimba ilmu di pesantren atau dimanapun berada ya Rabb, jadikan mereka manusia-manusia berguna, manfaat bagi nusa, bangsa, agama dan negaranya ya Rabb. Allahumma ya Allah, umatnya Rasulullah SAW dimanapun berada, baik di Indonesia, tanah air yang kami cintai, maupun dimanapun berada ya Rabb, lindungi ya Rabb dari wabah penyakit, dari bala musibah. Rahmatika ya wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.